Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas kimia dengan Bu Eci. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar bab ikatan kimia. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, coba kalian lihat, kalian pasti pernah melihat garam dapur kan di rumah kalian? Nah, coba perhatikan, garam dapur yang berwujud padatan putih. Nah, garam dapur tersebut tersusun atas ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Nah, bagaimana sih ion-ion tersebut dapat bergabung? Lalu, bagaimana sih ikatannya antara ion natrium dengan ion klorin yang ada dalam garam dapur? Nah, hal itu akan kita pelajari dalam bab ikatan kimia hari ini. Oke, teman-teman. Ini ada pertanyaan nih. Kenapa sih tadi natrium sama klorin itu harus berikatan? Nah, di sini jawabannya. Nah, ion natrium dan ion klorin tadi berikatan membentuk garam dapur, yaitu mencapai kestabilan atom. Jadi atom-atom itu dia berikatan untuk mencapai kestabilan. Seperti itu. Coba kalian lihat ya di sini. Di sini itu ada beberapa unsur. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada unsur golongan 8A atau disebut apa? Masih ingat? Yap, disebut golongan gas mulia. Oke. Nah, atom-atom gas mulia ini bersifat stabil. Nah, kenapa dia bersifat stabil? Karena konfigurasi gas mulia itu konfigurasi elektronnya penuh, yaitu konfigurasi duplet. Nah, di sini ya, elektron terluarnya itu 2 atau duplet dan oktet. Jadi di sini ada 8. Seperti itu. Jadi karena gas mulia ini memiliki konfigurasi elektron penuh, jadi dia itu stabil, maka unsur-unsur lain itu cenderung mengikutinya. Jadi membentuk konfigurasi elektron sama seperti gas mulia. Nah, bagaimana sih mereka membentuk kestabilan atom? Ada beberapa cara nih teman-teman. Nah, untuk mencapai kestabilan, itu ada beberapa cara. Nah, di sini ada melepas elektron dan menarik elektron. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau elektron itu kan muatannya negatif. Nah, kalau dia melepas elektron, berarti nanti dia akan membentuk ion positif. Jadi yang negatif kan dilepas nih. Jadi dia membentuk ion positif. Kalau menarik elektron, berarti nanti dia membentuk ion negatif. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Baik, sekarang kita contohkan unsur Na. Unsur Na ini memiliki nomor atom 11. Oke, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Nah, seperti kalian ketahui di sini itu elektron terluarnya itu 1. Berarti dia nggak stabil dong. Nah, dia itu cenderung melepas elektron. Jadi daripada dia harus menarik elektron sebanyak 7, ya, jadi dia harus melepaskan elektronnya saja. Dia memilih melepaskan elektronnya, ini satunya dilepas. Oke. Jadi dia akan menjadi Na+. Karena tadi yang dilepaskan kan ionnya cuma 1. Jadi di sini Na+. Itu plus 1 elektron. Nah, elektronnya ini yang dilepas. Jadi kalau misalnya menuliskan di mana elektronnya, kalau melepas elektron itu elektronnya ada di kanan. Jadi setelah tanda panah. Jadi dia artinya melepas. Kalau menarik elektron, berarti nanti ada di kiri dong, Bu. Iya, betul. Contohnya seperti ini. Misalnya ada Cl17. Konfigurasi elektronnya berarti dia kan 2, 8, 7. Nah, dia itu cenderung menarik 1 elektron. Nah, kalau menarik berarti ada di sebelah kiri. Tambah 1 elektron, maka dia akan menjadi Cl- dengan konfigurasi 2, 8, 8. Ini menarik elektron. Menarik. Nah, dia sudah stabil karena elektron terluarnya sudah 8. Ini tadi Na juga sudah stabil ya. Jadi dia menjadi 2, 8. Yang satu elektron sudah dilepas. Seperti itu, teman-teman. Oke,
Ada cara lain nggak, Bu? Oh, ada satu cara lagi. Nah, dengan menggunakan pasangan elektron bersama. Oke, jadi ada beberapa cara ya untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk menggunakan pasangan elektron bersama ini, elektronnya itu bisa berasal dari salah satu atom saja, juga bisa berasal dari masing-masing atom. Jadi masing-masing atom itu akan menyumbangkan elektron, seperti itu. Nah, di sini untuk cara melepaskan elektron dan menarik elektron, mereka itu akan membentuk ikatan yang namanya ikatan ion. Lalu, untuk penggunaan pasangan elektron bersama, ikatannya nanti namanya ikatan kovalen. Jadi, untuk mencapai kestabilan, ikatan kimianya itu ada dua ya, teman-teman, ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion, mereka cenderung itu membentuk ion. Jadi, membentuk ion caranya dengan melepaskan elektron atau menarik elektron. Lalu, untuk ikatan kovalen, caranya itu adalah menggunakan elektron bersama, pasangan elektron bersama. Seperti itu teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang ikatan ion. Lalu apa sih bedanya ikatan ion dan ikatan kovalen? Nah, kalian kemarin sudah belajar ya tentang sistem periodik unsur atau SPU. Nah, dalam sistem periodik unsur ini ada unsur logam dan unsur non-logam. Oke. Nah, unsur logam di sini ditandai dengan warna biru. Nah, di sini H itu seharusnya non-logam ya. Oke, di sini H seharusnya non-logam. Jadi, yang biru ini unsur logam. Lalu yang merah dan kuning ini unsur non-logam. Itu ya teman-teman. Jadi ini ada golongan 1A. 1A itu kecuali H, itu semuanya logam. Lalu 2A, itu semuanya logam. Lalu golongan 3A kecuali B, ini semuanya logam. Oke. Nah, ikatan ion itu terdiri dari unsur logam dan non-logam. Jadi misalnya ada tadi Na. Na itu adalah unsur logam. Lalu di sini Cl itu adalah unsur non-logam. Jadi ketika Na dan Cl ini berikatan, maka ikatannya disebut ikatan ion. Oke. Lalu jika ada dua unsur, misalnya O dan F. Nah, mereka berdua ini itu sama-sama non-logam. Ketika mereka berikatan, maka ikatannya disebut dengan ikatan kovalen. Seperti itu. Ya teman-teman, oh iya, ada catatan lagi, jadi ada satu pengecualian. Nah, Be ini logam tetapi membentuk ikatan kovalen. Jadi di sini ada Be. Be itu golongan 2A periode 2. Nah, di sini Be itu adalah logam. Nah, ketika Be itu misalnya berikatan dengan S menjadi BeS. Nah, di sini Be itu kan merupakan logam ya. Lalu S, sulfur, itu merupakan non-logam. Nah, S ada di sini. Itu non-logam. Nah, Be dan S ini ketika berikatan seharusnya itu membentuk ikatan ion karena dari logam dan non-logam, tetapi dia ikatannya adalah kovalen. Jadi ini pengecualian ya. Khusus untuk Be saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke ikatan ion. Ikatan ion itu seperti yang teman-teman tahu terdiri dari ion logam, unsur logam dan unsur non-logam. Nah, ini di samping ini beri catatan. Jadi di sini adalah muatan unsur setiap golongan. Jadi misalnya ini ada Mg. Mg kalian tahu kan tadi golongan 2A. Berarti nanti dia akan membentuk ion plus 2. Jadi di sini Mg2+. Itu seperti itu. Oke, jadi misalnya golongan 3A nanti plus 3. Golongan 5A nanti min 3. Golongan 7A nanti min 1. Seperti itu. Jadi kalau positif tadi apa? Cenderung melepas ya. Melepas elektron.
Kalau misalnya negatif, berarti kecenderungannya adalah menangkap atau menarik elektron. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini ada contoh soal nih. Ikatan antara Na11 dengan Cl17. Oke, nah sekarang kalian tahu ini ada Na11. Nah, di sini itu ada nomor atomnya. Berarti konfigurasi elektronnya 281. Nah, dia golongan 1A. Berarti dia termasuknya adalah logam. Nah, lalu ini ada Cl17. Berarti konfigurasinya 287. Berarti dia golongan 7A. Dia termasuknya tadi kalau 7A non-logam. Nah, ketika berikatan berarti membentuk ikatannya adalah ikatan ion. Oke, nah sekarang di sini gue cek tekan untuk proses terbentuknya. Nah, seperti yang kalian tahu di sini ada golongan 1A misalnya. Berarti nanti benar. Nah, di sini ada golongan 1A, kecenderungannya adalah melepas elektron, lalu dia muatannya akan menjadi +1. Jadi ini panduan ya, kalian bisa hafalkan. Jadi golongan 1A itu nanti muatannya +1, melepas elektron. Tadi kalau melepas elektron, elektronnya ada di sebelah kanan. Jadi di sini ada Na. Menjadi Na+. Ditambah 1 elektron. Jadi di sini satunya itu nanti hilang. Jadi Na golongan 1A cenderungnya melepas. Kalau melepas itu elektronnya ada di sebelah kanan. Lalu ini ada Cl. Cl itu kan golongan 7A. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada golongan 7A. Golongan 7A kecenderungannya adalah menarik elektron, lalu muatannya adalah -1. Berarti di sini Cl kita tulis dulu. Kalau menangkap berarti menangkap atau menarik elektron berarti elektronnya ada di sebelah kiri, teman-teman. Lalu menjadi Cl-. Tadi -1 ya, di sini muatannya Cl-. Di Na golongan 1 muatannya +1, Cl muatannya -1. Kecenderungannya ini melepas, lalu Cl menarik. Nah, lalu di sini untuk dia berikatan, berarti elektronnya itu kita samakan ya teman-teman. Di sini kan udah sama-sama 1 elektron, berarti di sini kita kalikan 1, di sini kita kalikan 1. Ini elektronnya kita coret. Nah, kita coret dulu. Nah, lalu kita tambahkan, jumlahkan. Jadi mereka proses terbentuknya menjadi Na plus Cl menjadi, jadi di sini ya, jadi ini ruas kiri, Na dan Cl, ruas kanannya Na plus ditambah dengan Cl-. Nah, seperti itu proses terbentuknya. Lalu nanti ion Na plus dan Cl- ini akan menjadi NaCl atau garam dapur ya, seperti yang kalian tahu. Nah, ini rumus kimia senyawanya. Rumus kimia senyawa menjadi NaCl. Jadi ini Na-nya 1, Cl-nya juga 1. Jadi NaCl. Seperti itu teman-teman. Ini proses terbentuknya. Jadi kalau ikatan antara Na sama Cl gimana? Nah, kalian tuliskan ini proses terbentuknya seperti ini. Rumus kimia senyawanya NaCl. Itu. Lalu untuk struktur Lewisnya seperti apa? Ada struktur Lewis. Jadi struktur Lewis itu adalah lambang Lewis itu lambang atom yang disertai elektron valensinya. Jadi kalian harus tahu ya elektron valensinya. Nah, elektron valensi ini diketahui dari mana sih? Nah, dari sini. Jadi misalnya ini golongan 1A, pasti elektron valensinya 1 dong. Nah, penulisan struktur Lewisnya seperti ini. Jadi di sini ada
titik 1. Titik ini melambangkan elektron ya. Jadi misalnya 1A, elektron valensi terluarnya itu 1, berarti di sini Li terus titiknya 1. Ini golongan 2A, itu Be, lalu titiknya 2, karena dia elektron valensinya jumlahnya 2. Seperti itu sampai 8A. 8 berarti 8. Oke, ini untuk 7A, F, berarti ini titiknya jumlahnya adalah 7. Ya, seperti itu ya. Jadi penulisannya seperti ini. Misalnya ini ada F. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, struktur Lewisnya NaCl seperti apa? Nah, seperti kalian tahu tadi Na itu kan golongan 1A ya. Berarti Na ditambah Cl ini Ibu tuliskan dulu. Lalu Na itu ada 1 elektron valensinya. Ini Ibu kasih titik. Lalu Cl-nya Ibu lambangan X ya. Jadi biar beda dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti ini struktur Lewis mereka. Nah, lalu si Na tadi kan cenderungnya melepas ya. Oke, Na tadi melepas 1 elektron. Nah, elektronnya ini nanti dilepas lalu diberikan kepada Cl. Nah, di sini kan mereka berpasangan ya. Ini berpasangan, ini berpasangan, ini berpasangan. Lalu ada satu yang belum berpasangan. Nah, si Na ini kecenderungannya melepas, si Cl ini kecenderungannya menangkap. Jadi nanti elektronnya Na ini akan ditangkap oleh Cl. Jadi nanti strukturnya akan menjadi seperti ini. Ini Ibu tuliskan di bawah karena tidak cukup ya. Nanti kalian tuliskannya di sampingnya. Oke, ini Na, ini Ibu kasih kurung siku jadi Na plus, karena dia elektronnya sudah dilepas. Lalu Cl-nya menjadi Cl menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini titiknya itu nyanyet Na tadi ada di sini. Kasih min, negatif. Oke, seperti itu. Ini negatif karena di sini ada 1 elektron ya. Elektron itu kan nilainya negatif. Nah, ini struktur Lewisnya. Jadi nanti penulisannya itu lurus ya. Jadi ini karena kurang tempatnya, jadi Ibu tuliskannya itu di bawahnya. Seperti itu teman-teman struktur Lewisnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya ya. Untuk contoh yang kedua. Sebentar. Contoh yang kedua itu contoh antara Mg dan N. Oke, di sini nomor atomnya Mg itu 12, nomor atomnya N itu 7. Oke, jadi golongan berapa ya? Konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. Lalu di sini 2, 5. Oke, di sini ada golongan 2A dan golongan 5A. Oke, golongan 2A cenderungnya melepas ya, melepas elektron. Nah, ini cenderungnya golongan 5A tadi menarik. Oke, jadi di sini tadi udah Ibu kasih catatan, golongan 5A itu menarik elektron, nanti muatannya min 3, golongan 2A plus 2. Gitu. Oke, lalu ikatannya itu ikatan apa? Coba kita cek ya. Untuk 2A ini termasuknya adalah logam. Lalu untuk 5A itu termasuknya adalah non-logam. Jadi 5A itu non-logam ya. Nah, logam sama non-logam ketika berikatan kan menjadi ikatan ion. Oke. Nah, coba kita lihat proses terbentuknya. Proses terbentuk. Oke, sekarang kita tengok yang Mg dulu ya. Nah, Mg tadi melepas. Oke, jadi di sini Mg kita tulis dulu. Mg, tulis dulu. Kalau melepas itu ionnya ada di kanan atau di kiri sih? Tadi di kanan. Oke. Berarti nanti elektronnya ada di kanan. Oke. Lalu tadi Mg itu muatannya berapa sih? Oh, golongan 2, berarti plus 2. Ditambah 2 elektron. Jadi dia melepaskan 2 elektron. Karena golongan 2A ya. Oke. Lalu untuk N, oke, kita tulis dulu N. Oke.
N ini menarik. Oh, menarik. Kalau misalnya menarik itu berarti nanti di sini ditambah elektron. Nah, elektronnya jumlahnya berapa? Nah, seperti kalian tahu kalau golongan 5A tadi muatannya berapa? N muatannya adalah min 3 atau 3 min. Berarti di sini elektronnya jumlahnya 3. Seperti itu. Oke, jadi dia menarik elektron sejumlah 3. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalian pahami dulu ini golongan berapa. Misalnya golongan 2A. Oke, golongan 2A melepas elektron. Oke, melepas elektron. Golongan 2A tadi muatannya berapa ya? Oh, plus 2. Plus 2. Melepaskan berarti elektronnya ada di kanan. Kalau ini plus 2 berarti di sini elektronnya jumlahnya juga 2. Gitu. Lalu ini 5A. 5A cenderungnya adalah menarik elektron. Oke, menarik elektron berarti elektronnya ada di kiri. Tulis dulu E-nya. Oke, jumlahnya nggak usah dulu. Lalu, untuk 5A tadi muatannya berapa ya? Oh, 5A tadi muatannya itu min 3. Jadi ada di sini ya, kalian pahami di sini. 5A min 3, 2A plus 2. Oke, min 3. Berarti di sini muatannya 3 min. Oh, berarti nanti elektronnya jumlahnya 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita eliminasi elektronnya. Nah, di sini kan jumlah elektronnya beda ya, teman-teman. Nah, sekarang kita kalikan dulu. Oke, jadi di sini kita kalikan 3, dan di sini kita kalikan 2. Jadi nanti jumlah mereka sama-sama 6, jadi bisa dicoret atau bisa dieliminasi. Ini kita tambahkan. Nah, ini semuanya ya dikalikan 3, jadi di sini menjadi 3 Mg ditambah dengan 2N. Jadi di sebelah ruas kanan itu ada Mg sama N. Sama E, tapi N-nya sudah dicoret ya. Oke, ini kita coret. Oke, lalu di ruas kiri itu ada Mg2+, jumlahnya 3. 3 Mg2+ ditambah dengan 2 N3-. Seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu di sini ionnya 3Mg2+ ditambah 2N3- ini akan menjadi suatu senyawa. Oke, rumusnya adalah Mg. Nah, di sini ada 3 kan jumlahnya. Koefisiennya 3 kan? Berarti di sini Mg3. Oke. Terus di sini N. Nah, di sini ada angka 2, koefisiennya 2, berarti kita tuliskan 2. Mg3N2. Nah, ini muatannya sudah tidak ditulis ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya membentuk suatu senyawa, itu muatannya tidak ditulis. Kalau ion, itu masih ditulis. Kalau suatu senyawa tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena mereka sudah netral. Gitu. Jadi, ini rumus kimia senyawa. Dan mereka sudah berikat. Jadi, Mg3N2. 3 ini berasal dari koefisiennya Mg ini. Lalu di sini N2 jumlahnya N adalah 2. Oke, seperti itu, teman-teman. Jadi, proses terbentuknya seperti ini. Lalu, struktur Lewisnya seperti apa? Struktur Lewis. Kita tuliskan ya, teman-teman. Nah, jadi Mg-nya itu jumlahnya ada 3. Jadi, di sini ada angka 3, teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan Mg. Oke. Nah, Mg tadi golongan 2A, berarti elektronnya berapa? Elektronnya 2 ya. 1, 2. Nah, cara menuliskannya tadi sudah Ibu kasih. Nah, di sini ada tabel ya, teman-teman. Jadi di sini ada golongan 2A. Mg. Golongan 2A berarti elektron valensinya ada 2. Ini titiknya ada 2. Lewisnya ada 2, oke. Di Mg. Itu cara menuliskannya. Jadi di sini Mg. Oke, lalu ditambah. Nah, di sini N-nya itu, sorry, ini tambahnya harusnya 1 aja. Tambahnya 1 aja, lalu di sini N-nya itu jumlahnya ada 2. Nanti kita tuliskan ya, teman-teman, N-nya itu ada 2. Tadi N itu golongan berapa?
oh N itu golongan 5A, berarti nanti struktur Lewisnya itu titiknya ada 5. Ini di sini untuk membedakan ibu kasih X ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja biar sama ya. Nah, tadi di sini Mg itu cenderungnya melepas, berarti di sini 2 elektronnya ini akan dilepas. Oke, jadi di sini elektronnya disumbangkan ke N. N kan menarik elektron ya. Oke, masuk ke sini. Jadi masuknya tuh ke elektron yang belum mempunyai pasangan. Di sini kan yang di sini sebelah kanan ini sudah mempunyai pasangan ya. Jadi dia masuk ke elektron yang belum mempunyai pasangan. Ini masuk ke sini. Oke. Lalu Mg yang ini masuk ke sini. Mg ini masuk ke sini. Mg yang ini masuk ke sini. Lalu Mg yang ini masuk ke sini. Oke, seperti itu. Jadi elektronnya itu ditarik oleh N. Mg melepaskan dan N itu menarik. Jadi, begitu mereka saling melepaskan dan menarik, mereka akan membentuk suatu senyawa. Seperti itu. Jadi ini ada Mg ya. Mg tuliskan. Nah, karena dia melepaskan 2 elektron, berarti Mg2+. Seperti itu. Lalu, ini N-nya. Oke. Nah, ini Mg tadi jumlahnya berapa? 3 ya. Di sini Ibu tambahkan angka 3. Lalu di sini N-nya itu jumlahnya 2. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada titik-titik 1, 2. Itu. Oke. Terus berapa elektron yang ditangkap? Ini titiknya ada berapa? Ada 3, berarti 3 min. Nah, ini struktur Lewisnya ya teman-teman. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, nah teman-teman, di modul kalian halaman 37, coba kalian buka dulu, itu ada latihan. Oke, jadi ada 2 nomor ya teman-teman. Itu nomor 1 itu ada 4, A, B, C, D. Tapi di sini Ibu beri contoh A, B saja. Oke, nanti yang C dan D kalian bisa kerjakan untuk latihan. Oke. Oke, kita mulai dulu dari nomor 1. Manakah di antara pasangan berikut yang dapat membentuk ikatan ion? Jadi di sini ada natrium dan oksigen, lalu ada klorin dan oksigen. Oke, kita tuliskan dulu ya rumusnya. Unsur natrium berarti Na. Oke, Na. Oksigen itu adalah O. Nah, Na itu golongan berapa? Coba kalian ingat-ingat lagi. Di sini ada jembatan keledai ya. Yang dulu untuk mengingat itu, Na adalah golongan 1A. Na ini termasuknya adalah logam. Lalu O itu golongan berapa? Golongan 6A. Oke, termasuknya adalah non-logam. Kalau misalnya kalian tidak hafal, kalian bisa melihat tabel periodik unsur dulu. Jadi Na, nah di sini Na golongan 1A ya, teman-teman. Lalu O di sini ada golongan 6A. Oke, 6. Oke, jadi 6A. Oke. Nah, ketika unsur logam dan non-logam bersatu, berarti ikatannya yang terbentuk adalah ikatan ion, betul. Jadi di sini yang 1A, ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Oke, nah seperti itu ya teman-teman, nanti kalian kerjakan yang C dan D. Sekarang kita lanjut ke yang B ya, klorin. Ini ada Cl. Cl dan O. Bikin tadi udah ya teman-teman, berarti kita tinggal tulis saja 6A non-logam. Lalu di sini ada Cl. Cl itu golongan berapa teman-teman? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Iya betul, ini adalah golongan 7A. Oke, jadi halogen ya dia. Termasuknya adalah non-logam. Coba kita cek ya. Nah, di sini ada, di sini Cl.
Cl ini golongan 7A. FClBrI golongan 7A, teman-teman. Termasuknya adalah non-logam. Nah, tadi kalau misalnya non-logam dan non-logam berikatan, berarti ikatannya namanya ikatan kovalen, teman-teman. Betul sekali. Ini untuk yang 1B, katanya adalah ikatan kovalen. Yang ikatan ion 1A. Nah, coba nanti kalian coba ya yang 1C dan 1D. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Nah, masih di halaman 37 modul kimia kalian. Nah, di situ perintahnya adalah tentukan rumus kimia senyawa yang terbentuk dari setiap pasangan unsur berikut. Jadi kita menentukan rumus kimia senyawa, berarti kita nanti cari proses terbentuknya dahulu. Oke, jadi ini ada Na dan O. Oke. Ada Na dan O. Na ini golongan 1A. O tadi golongan 6A. Karena dari tadi kita menggunakan unsur ini ya teman-teman. Jadi ini sudah menghafal. 1A itu cenderungnya adalah melepas elektron. Elektronnya sejumlah 1. Jadi nanti 1A ini golongannya muatannya adalah plus 1. Lalu di sini 6A cenderungnya adalah menarik. Dan dia itu golongannya 6A kan, berarti muatannya adalah min 2. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita proses terbentuk. Kita masuk ke proses terbentuk. Nah, ini ada di ore-orean kalian aja, jadi nanti kalian langsung ke proses terbentuk juga boleh. Kalau mau kalian tulis di atas juga boleh. Oke, sekarang ada Na, tulis dulu, dan O, tulis dulu. Oke, nah di sini melepas. Kalau melepas berarti elektronnya ada di kanan. Oke, berarti ini langsung tanda panah. Tulis lagi Na. Na di sini muatannya plus 1 karena dia golongan 1A, berarti ini plus. Berarti elektronnya jumlahnya adalah 1. Karena ini plusnya plus 1. Oke, O itu cenderungnya menarik, berarti nanti elektronnya ada di sebelah kiri. Jumlahnya berapa? Berarti kita tulis dulu di sini O. Nah, O ini dia itu kan golongannya 6A. Menariknya itu 2 elektron. Ini muatannya min 2. Berarti ini tulis dulu 2 min. Oh, kalau di sini 2 min berarti di sini elektronnya jumlahnya adalah 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau muatannya 1, elektronnya jumlahnya 1. Kalau 2, ini min 2, berarti jumlahnya adalah 2. Oke, sekarang kita eliminasi dulu elektronnya. Nah, karena di sini elektronnya jumlahnya itu beda, berarti kita samakan dulu ya teman-teman. Di sini kita kalikan 2, dan di sini kita kalikan 1 untuk elektronnya. Oke. Lalu di sini semuanya kita kalikan 2, berarti Na-nya itu jadi 2. 2 Na. Ditambah dengan O. O-nya 1 ya, teman-teman. Oke, ini elektronnya udah dicoret. Lalu di sebelah kanan, ruas kanan ada apa aja? Berarti Na-nya juga dikalikan 2. 2Na plus. Lalu O-nya itu kalikan 1, berarti O2 min. Oke, berarti nanti ion ini akan menjadi Na. Na jumlahnya berapa nih? Ini ada angka 2 ya, koefisiennya 2, berarti Na2. O-nya koefisiennya 1 ya di sini, teman-teman, berarti Na2O. Nah, ini rumus kimia senyawanya. Na2O. Rumus kimia senyawa. Ini yang ditanyakan hanya rumus kimia senyawa ya teman-teman, jadi untuk struktur Lewisnya itu tidak perlu dituliskan. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua. Untuk yang kedua itu ada Mg dan F. Oke teman-teman, ada Mg dan F. Mg ini golongan berapa sih? Tadi kan sudah ya teman-teman, golongan 2A. Sudah pernah ya. Lalu F. F tadi kita sudah melihat sistem periodik unsur. Tabel periodik unsur dia ada di golongan 7A. Oke, golongan 2A cenderungnya apa teman-teman?
Kalau misalnya tidak hafal, kalian bisa lihat di sini, di sini. Golongan 2A itu plus 2 muatannya cenderungnya melepas elektron. Golongan 7A muatannya min 1, menarik elektron. Kalian bisa tulis nih coretannya di sini, jadi di bawahnya. Tadi ini melepas elektron. Dan di sini itu tadi menarik elektron. Muatannya berapa? Oh, di sini plus 2. Jadi, oh, di sini tadi min 1. Tuh, di tabelnya ya, jadi berdasarkan tabelnya tadi. Nah, sekarang kita lihat proses terbentuknya. Oke, sekarang ada Mg, kita tulis Mg dulu. Lalu kita tulis F. Oke, Mg tadi melepas. Oh, kalau melepas elektronnya ada di kanan. Berarti kita tulis lagi Mg ditambah elektron. Nah, ini dulu ya, teman-teman. Lalu di sini muatannya berapa? Plus 2. Berarti di sini Mg-nya plus 2 atau 2 plus. Berarti elektronnya berapa? Berarti di sini tambah 2 elektron. Oke. Oh, di sini F. F itu cenderungnya menarik. Berarti elektronnya tadi ada di sini. Oke, ini F. Oke, muatannya F berapa? Min 1. Berarti di sini di atasnya min. Berarti jumlah elektronnya berapa? 1. Karena di sini min 1. Kalau min 3 berarti di sini 3E. Nah, sekarang kita eliminasi dulu elektronnya. Ini dikalikan 1, teman-teman. Ini kalikan 2. Biar jumlahnya sama. Ya, sekarang kita coret dulu ya elektronnya. Ya, sekarang Mg dikalikan 1. Mg tambah. Ini F-nya itu dikalikan 2. 2F. Ruas kanan ada apa saja? Ada Mg2+. Mg2+. Oke, sekarang ini F-nya dikalikan 2. Ditambah 2F min. Oke, teman-teman, berarti ini nanti rumus kimia senyawanya menjadi Mg. Jumlahnya 1 ya, teman-teman. Koefisiennya 1. Ini F, tulis. Ini koefisiennya 2, berarti MgF2. Jadi ini rumus kimia senyawanya. Oke, kimia senyawanya ada Na2O dan MgF2. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini yang nomor 2 itu ada sampai F. Jadi ada C, D, E, F. Nah, coba teman-teman kerjakan. Jadi untuk latihan soal ya, teman-teman. Coba teman-teman kerjakan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, pada hari ini ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Lalu yang kedua, ikatan ion terjadi karena serah terima elektron. Oke, jadi tadi ada yang menyerahkan atau melepas elektron, dan ada yang menarik elektron atau menerima elektron. Terus ikatan ion juga disebut dengan ikatan elektrovalen. Jadi nanti kalau misalnya di soal ada ikatan elektrovalen, disebut juga dengan kalian jawab ikatan ion. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk latihan, coba kalian kerjakan yang tadi ya, yang di modul halaman 37. Oke, pelajaran kimia hari ini sampai di sini. Kita jumpa lagi pada pertemuan kimia selanjutnya. Semangat selalu teman-teman. Selamat siang.